Ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah Betul, Pak. untuk, mewujudkan kemandirian ekonomi di desa. Betul. Sehingga ada proses pemerataan antara kehidupan di kota dengan di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita, kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tentunya bagi teman-teman di seputaran desa, ini sudah dikenal, Pak Andri. Pak Andri, selamat datang Pak Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, hari ini Pak Andriansa ini bukan lagi di DPMD ya, tapi hari ini beliau sudah pindah tugas di Dinas Koperasi, sehingga memang hari ini kita akan membahas tentang lebih banyak pada isu sentral yang ada di desa hari ini, yaitu tentang kemandirian ekonomi di desa. Nah, salah satunya ini ada kaitan sangat erat dengan narasumber hari ini kita, yaitu tentang isu koperasi desa. Pak Andri, eh, semua orang hari ini kayaknya lebih luar biasa lah, semua orang tahu apa Sedang yang viral akan ya. viral, apa yang akan dilakukan di desa, salah Hmm, satunya adalah tentang koperasi desa. Sebenarnya seperti apa begitu Pak hmm. Andri, tentang koperasi desa ini, sehingga nanti si teman-teman pelaku di desa tidak salah kaprah? Siap. Terima kasih Pak Kades dan juga para pemirsa yang mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih ke Pak Kades dan teman-teman. Saya cukup bangga ya dengan hari ini kita bisa bersilaturahmi dan juga ada tempat yang memang bisa mengedukasi masyarakat nih Pak Kades. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Banggalah selaku mantan dari DPMD gitu, sekelas desa sudah ada yang memang bisa jadi ikon di desanya dan memang hari ini banyak sekali di medsos, di TikTok kaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang mana mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman bagaimana terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Tentunya Pak Kades harus diharmonisasi Pak, karena memang sekarang bukan hanya aturan koperasi yang berlaku Pak, gitu kan, yang mana mungkin kemarin pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini melalui musyawarah desa ya. Betul. Nah, jadi banyak yang mempertanyakan untuk forum koperasi itu kan rapat anggota, Yes, bukan benar. musyawarah desa ya. Nah, maka saya sebelum menjelaskan terkait dengan bagaimana pelaksanaannya, tentunya kita perlu tahu dulu dasar aturan yang memang kenapa hari ini bisa pembentukannya melalui musyawarah desa. Nah, yang pertama mungkin yang gampang dipahami itu nomenklatur koperasi ini sekarang ada tambahan. Koperasi Desa Merah Putih. Nah, secara nomenklatur ini berarti kan kita harus mengkaji ya aturan yang menyangkut koperasi, yang kedua aturan yang menyangkut desa. Iya, iya. Nah, yang ketiga nih ada tambahan merah putih, di mana merah putih ini yang kita tahu sekarang menjadi ikon
pemerintahan yang sekarang Mmm, atau Pak Prabowo ya. iya, Nah, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini ada 3 regulasi atau aturan yang memang perlu kita samakan persepsinya mmm, untuk kita sama-sama eh, untuk kita sama-sama kaji mmm, dan laksanakan. mhm, Pertama kaitan dengan Undang-Undang 25 Pak, mmm, tentang tentang koperasi koperasi, tahun 1992. mmm, Yang kedua, jelas iya, nomenklatur yang terkait dengan desa itu ada Undang-Undang 6, betul, ya. Termasuk juga sekarang ada Merah Putih. Ini akan menyangkut terkait dengan program nasional, di mmm, mana sudah tertuang di dalam RPJMN. mhm, Nah, salah satunya adalah program prioritas. betul betul betul, Nah, sehingga dari ketiga aturan ini mmm, yang menjadi pintu masuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bisa menggunakan aturan tentang desa. mmm, Itu Pak, yang kemarin banyak sekali debatable ya mhm, di lapangan, termasuk mungkin di medsos, kenapa sekelas undang-undang desa bukan kalah ya, lebih kepada instruksi khusus dapat oleh intervensi oleh Impres begitu ya? oleh Impres itu Pak. Jadi padahal kan sebetulnya Mmm, Impres itu juga pasti ada dasar hukum, mhm, dasar regulasi yang sedianya Impres itu bisa terbit, Pak. betul betul, Ya, iya, di mana mungkin yang melandasi Impres ini terbit mmm, itu kan ada Undang-Undang Dasar mmm, 1945, Pak. mhm, Ternyata ya mungkin hari ini saya juga baru tahu ya, karena mungkin sudah apa, di luar DPMD mmm, yang memang perlu mengkaji beberapa aturan yang sedianya bisa menjadi, apa, kajian. mmm, Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaannya ke mmm, depan jadi malah kita secara aturan tidak ada landasan. mmm, Nah, di Undang-Undang 45 pasal 33 itu mengamanatkan, Pak. betul, Kalau dulu bahasanya mungkin sokoguru ya. mmm, betul betul, Biasa yang dikenal sokoguru, Pak. Sokoguru bener, Jadi perekonomian disusun harus berdasarkan gotong royong. oh iya, Nah, itu yang mendasari instruksi presiden kemarin mmm, yang keluar sehingga tidak ada lagi debatable undang-undang desa, undang-undang kalah oleh Impres. Nah, mmm, itu, Pak. Jadi, eh berikut turunannya nanti ada, instruksi presiden, ada mhm, surat edaran Menteri Koperasi, mmm, termasuk juga ada Juklak, Juknis mmm, yang dikeluarkan oleh kementerian yang memang secara kewenangan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu ada 2 leading sektor ke mmm, bawahnya, mmm, ada Dinas Koperasi dan DPMD. mmm, Sehingga ketika aturan itu dipadukan, diharmonisasi ya, mmm, bisa menjadi pintu masuk mmm. pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Jadi memang harmonisasi antar, kelembagaan di daerah ini menjadi bagian dasar juga mungkin ya, Betul sehingga sekali, si kepala desa harus menjadi ex officio begitu ya? betul, Mungkin itu dasarnya begitu, Pak, ya? betul sekali. Mhm, Sehingga tadi, Pak, karena, harmonisasi aturan kata Pak mhm, Kades ya, kalau mhm, bahasa saya sih harmonisasi ya, mhm, tapi mungkin teman-teman yang lain mau bahasanya, sinkronisasi, mhm, mau elaborasi, mhm, silakanlah. mhm, Cuman ini mah untuk lebih dipahami saja, mhm, karena tadi ada nomenklatur desanya. mmm, Sehingga tadi secara ex officio mmm, kepala desa adalah pimpinan di desa mmm, gitu, Pak. mhm, Sehingga,
apa yang barusan Pak Kades sampaikan itu jawabannya itu. Gitu ya, Jadi pas tadi pembentukan, biasanya kan kalau pembentukan koperasi itu dari anggota. Ini Mhm, diharmonisasi, diinisiasi ya, diinisiasi oleh desa dengan Musdes begitu ya. Musdes, Terus ketika sudah pembentukan, kepengurusannya, kepala desa mesti menjadi ex ex officio. officio, Dasarnya karena tadi begitu Pak ya? aturan tentang Aturan desa, nah begitu ya. Jadi siap. memang sudah tidak jadi Debatable debatable lagi lagi. sekarang mah, Mhm, karena memang, antara aturan koperasi, aturan, desa, dan mmm, aturan yang terkait dengan program nasional ini, mmm, kita sama-sama harmonisasi. mmm. Ini kan menjadi keberuntungan bagi desa begitu ya, karena memang kelihatannya kalau memang ini harmonisasi, maka posisinya desa ini benar-benar akan dikepung begitu ya? Betul, jadi mungkin, eee, kalau saya menyebutnya ini sebuah, apa ya, support yang memang luar Mmm, biasa, Pak, dari mmm, pemerintah pusat, yang mana hari ini kita tahu, eee, yang namanya desa itu kalau berdasarkan Undang-Undang 6 itu kan mmm, hanya dit di ada ditugasi 4 urusan, Pak. mmm, Yang pertama penyelenggaraan pemerintahan, betul, yang kedua pembangunan, mmm, yang ketiga pemberdayaan, pemberdayaan, yang betul, keempat pembinaan pembinaan kemasyarakatan. masyarakatan, Dengan adanya harmonisasi, ketentuan peraturan ini mhm, tentunya nambah satu, Pak, mmm, tugas desa desa, itu berdasarkan undang-undang ya, betul betul, yaitu tadi peningkatan ekonomi. Jadi ada nambah dari 4 berdasarkan undang-undang desa mmm, ditambah satu mmm, peningkatan ekonomi. Jadi ekonomi kerakyatan ya, ekonomi kerakyatan. Kalau sekarang disebutnya mungkin lebih mengarah kepada, ekonomi kerakyatan. Kenapa? mhm. Karena memang tadi yang menjadi landasan impres itu adalah Undang-Undang 45 tadi, Pak. Betul betul betul, Ya, mhm. Undang-Undang 45 di mana di pasal 33 disebutkan itu, gitu. Mmm, Jadi perekonomian disusun harus berdasarkan gotong royong. Nah, itu salah satu mungkin yang dulu, disebut Sokoguru itu sendiri. Nah, mungkin saya tambahkan juga Pak Kades, mhm, karena mungkin yang kita kenal itu pembentukan eee, pembentukan lembaga yang ada mmm, di desa itu mmm, biasanya kan berdasarkan bottom ya, betul, inisiasi dari mhm, masyarakat, kemauan seperti mmm, lembaga-lembaga yang, ada saat ini ya, mhm, lembaga kemasyarakatan desa mungkin mhm, ya, mhm, ketika mau membentuk posyandu kan harus ada, usulan, betul, termasuk juga, ada juga SDM-nya. mmm, Jadi jangan dipaksa bahwa kelembagaan itu harus dibentuk. mhm Nah, mhm, itu kan, berdasarkan bottom, Pak. mmm, Nah, sekarang yang top down, mmm, seperti sekarang kenapa, top down atau yang disebut dengan program nasional, Pak. mhm, Nah, itu kan top down. iya, Jadi tidak ada alasan lagi tidak membentuk karena ini menjadi, RPJMN-nya mmm, presiden terpilih. Nah, di mana mungkin perlu disampaikan juga ketika memang setiap pimpinan pasti, ingin ada ikon mhm, program yang menjadi, ciri khas ataupun jadi ikon. mmm, Mungkin, berkaca ke mhm, pengalaman yang dulu itu seperti zaman Pak Harto mhm, mungkin ya, mhm, harga sembako murah, itu pasti ada program yang memang mensubsidi, Pak. mmm, Jadi programnya dengan program subsidi sehingga, sembako murah, BBM murah, mmm, ya kan? mmm, Kembali ke selanjutnya ke zaman Pak SBY mhm, mungkin presiden kita dulu, dengan program nasional pemberdayaan masyarakat, mhm, yang mana mungkin
Dulu ketika programnya diluncurkan menjadi ikon. Waktu zaman Pak SBY gitu kan ikonnya. Jadi ada ciri khas Ciri masing-masing khas baru gitu ya? masing-masing. Sekarang bergeser ke zaman Pak Jokowi, Mmm, muncullah dana desa, ya kan? betul. Nah, termasuk juga mungkin hari ini ketika bergeser ke Pak Prabowo, Mmm, bagaimana yang dulu KUD, Koperasi Unit Desa, sekarang dihidupkan lagi atau bahasanya mungkin yang lebih elegan itu ditransformasi, Pak, mmm, menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga menjadi ikon presiden kepemimpinan Pak Prabowo hari ini, yaitu dengan Koperasi Desa Merah Putihnya, gitu. Betul betul betul. Memang luar biasa kalau seandainya memang ini bisa kewujud ya, Betul, Pak. kemandirian ekonomi di desa ini akan lebih dipercepat begitu, karena memang tadi ada harmonisasi atau Mhm, kolaborasi dari mulai koperasi, pengurus desa, dan merah putihnya merah gitu ya. putihnya tadi. Nah, setelah hari ini kan desa-desa sudah menjalankan Membentuk ya, di Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah alhamdulillah ya, udah semua semua. sudah terbentuk, tinggal kita hari ini, menunggu legalitas begitu. Betul Nah, betul. dari ada berapa tahapan yang kan kemarin kita mendengar pembentukan ini sampai tanggal 12 Juli begitu Betul, katanya. Terus setelah itu kita juga masih menunggu tanggal 12 Juli lumayan lama begitu, betul gitu betul. ya. Sebenarnya ada berapa tahapan yang Mmm, akan dilakukan begitu, Pak, ketika koperasi ini harus dijalankan? bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu Betul kan. betul, Siap. Ya mungkin juga, kami ingin menyampaikan dulu Pak, di mmm, mana memang sebelum memasuki tahapan ya, yang mhm, akan dijalankan oleh, IRA atau kapan sih kita teh harus mulai jalan teh kan mhm, gitu ya. sudah nggak sabar begitu? Heeh, udah nggak Mmm, sabar. pengen Tadi cepat kaya? nah, tadi memang program ini kalau dengan berbagai dukungan pemerintah secara langsung, Mmm, karena memang masuk di program nasional ini, mmm, terus terang saya memang cukup bangga, Pak. Kenapa? Karena memang hari ini tanpa ada dukungan dari pemerintah pusat kita sulit. iya iya iya, Kita sangat sulit kan, betul Pak, betul, Pak, untuk mengembangkan sebuah program mmm, ataupun, eee, kolaborasi sebuah program mhm, tanpa dilandasi dengan dukungan dari pemerintah pusat mmm, itu sendiri. Yang mana mungkin saya ingin menyampaikan, hari ini kita diberikan sebuah mandat yang memang menjadi kewenangan desa, ada sebuah bukan perusahaan mungkin, Pak, ya, mhm, yang sekarang seolah-olah, harus mampu desa mandiri sesuai mmm, dengan cita-cita undang-undang desa itu kan mhm, ada 4 juga ya. mmm, Cita-cita undang-undang desa itu desanya kuat, mhm, desanya mandiri, mhm, desanya demokratis, betul ya yang salah satunya ekonominya juga harus mandiri gitu betul kan. betul, Karena memang ada indikator yang sekarang berlaku untuk mhm, desa itu adalah indeks desa. betul, Kadang-kadang kita di indikator ekonomi itu, lemah, nah masih lemah ya, mayoritas di lemah, mayoritas nah, dengan adanya program, ini seolah-olah desa diberikan mandat yang memang menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan tadi melalui BUMDes dan Kopdes, Pak. mmm, Ini sama-sama badan hukum yang sedianya bisa memandirikan desa, harapannya, gitu mhm kan. mhm Termasuk juga penugasan yang mhm, secara langsung masuk di Permendagri, 44 tahun mhm 2016 yang mhm, mana di kewenangan yang keempat, pemerintah pusat bisa memberikan penugasan lain. bener bener, Memberi penugasan lain, Pak, kepada desa nih, betul, selain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. mmm, Nah, sehingga, eee, secara regulasi kalau menurut saya ini sudah sangat, mmm, eee, apa ya,
sudah lengkap, Pak. Mmm, Sudah lengkap lah mmm, kalau kita berbicara, mengharmonisasi aturan. Ya, tadi. Nah, selanjutnya mungkin ke depan setelah pembentukan ini, mmm, kita juga masih menunggu kebijakan yang mhm, memang, eee, yang mengampu mhm, terkait dengan pelaksanaannya. mmm, Nah, mungkin hari ini saya tidak bisa, eee, memberikan dulu ke depan, mmm, tapi kita tunggu dulu mmm, regulasi yang sedang digodok oleh pemerintah pusat. Dalam mhm, hal ini adalah Kementerian Koperasi, mhm, di mana sesuai dengan, tahapan yang ada memang mhm, dibagi 4, Pak. mhm, Kalau saya melihat, di paparan, teman-teman kementerian ya, mhm, jadi tahap satu ini terdiri dari pembentukan dan legalisasi badan hukum. mhm, Nah, yang alhamdulillah ya di Kabupaten Sukabumi, saya ucapkan terima kasih banyak nih ke teman-teman para kepala desa sehingga, proses ini bisa berjalan iya, lancar dan tidak ada, debat iya sih ya, debat ataupun yang memang, menjadi apa ya, eee perdebatan yang iya, panjang di kita di Kabupaten Sukabumi. respon cepat berarti untuk Respon teman-teman Ganesha, respon cepat dari para kepala desa, termasuk pemahamannya yang saya mhm, bangga hari ini mungkin, eee, tidak hanya di tatanan aturan yang terkait dengan desa, betul ya, gitu. mhm, Maka kami dari Dinas Koperasi mengucapkan terima kasih, kepada para kepala desa yang sudah berproses di tahap satu, mmm, kita bisa sukses tanpa alhamdulillah, ekses, mhm, ya. Yang kedua, nanti ada launching, Pak. Tahap mmm, kedua itu yang salah satunya kemarin melalui aplikasi dari Kementerian Koperasi itu ada self-declare. mhm, Itu pendaftaran secara mandiri. mhm, Yang mana untuk mengkompulir, Pak, mhm, mengkompulir bahwa progres, mmm, di setiap wilayah itu bisa, terintegrasi dalam mhm, satu iya sistem sih, gitu. Sehingga target yang memang kemarin 80.000 ya, tujuh mhm, puluh sampai 80.000 ini betul, kita bisa mengetahui, per, hari ataupun per, apa, per bulannya mhm, yang memang ditargetkan oleh pemerintah pusat, mmm, sebanyak 80.000. mmm, Nah, di mana nanti di tanggal, 12 Juli itu, insya Allah akan dilaksanakan tahap 2 yaitu dengan launching pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di mhm, Indonesia, se-Indonesia. se-Indonesia, Yang mhm, salah satunya mungkin di Kabupaten Sukabumi nanti akan ada perwakilan yang mhm, memang menjadi, bagian daripada 80.000 koperasi mhm, itu. mhm, Nah, kalau untuk tempat dan mungkin lokasi termasuk juga, eee, nanti pelaksanaannya seperti apa, mhm, kita tunggu dululah, mhm, arahan dari pemerintah pusat. mhm, Yang tahap ketiga itu Pak Kades, memang kalau saya melihat itu sebelum adanya regulasi hari ini, dari bukan statement ya, tapi lebih kepada, arahan dari kementerian mhm, atau paparan yang disampaikan kepada kami di daerah, mhm, itu ada, identifikasi potensi, Pak, di tahap mhm, 3 itu. mhm, Peningkatan kapasitas SDM-nya. SDM itu pengurus ya itu ya? Pengurusnya, Pak, Mhm, nanti juga, mungkin peran desa, mmm, termasuk Kemendes, mmm, yang memang secara tupoksi, mmm, kelembagaan ini adanya di desa, berarti kan menjadi kewenangan desa. iya iya, Nah, di mana mungkin banyak sekali nih yang mempertanyakan, "Pak, bisa nggak, eee, peningkatan kapasitas Koperasi Desa Merah Putih didanai dari dana desa?" Nah, mmm, nah, di tahap 3 ini memang, sesuai dengan kewenangannya mhm, silahkan, mhm, 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 desa menganggarkan dari dana desanya, eee, atau mungkin nanti dari kementerian terkait yang memang secara tupoksi atau pengampu mmm, sesuai dengan,
unit usahanya nanti Mhm. akan membina juga, Pak. Mhm. Kan yang kita tahu di Koperasi Desa Merah Putih itu ada 7 gerai. Betul. Ya, Betul betul setuju. ada 7 gerai yang memang dari 7 gerai ini akan, eee, mungkin dari kementerian lembaga lain yang akan, Mmm. secara langsung Mmm. menjadi bukan pendampingnya ya, menjadi pembinanya. Mmm. Karena mungkin tadi keterbatasan ya, kalau Kementerian Koperasi batasannya mungkin, pembentukan kelembagaan dan legalitas. Terus untuk Kementerian Desa mungkin nanti akan masuk untuk peningkatan kapasitasnya, Mmm. ataupun melalui dana desanya, atau mungkin saja yang hari ini banyak pertanyakan, bisa tidak, dari dana desa, penyertaan modal kepada koperasi. Mmm. Nah, Mmm. ini kan secara regulasi ataupun juknis belum ada, Pak, Betul. belum diatur, Ada tuh. butuh, koordinasi Mmm. dengan kementerian terkait yang memang secara, administratif ini terbuka pintunya. Nah, apakah nanti bentuknya, dari desa itu bisa penyertaan modal kepada koperasi atau modal penyertaan? Mhm Karena mhm. kalau yang saya tahu itu di koperasi itu modal penyertaan, Pak. Judulnya begitu ya? Heeh, jadi intinya investasi. Mmm. Sehingga nanti desa, dengan adanya investasi tersebut bisa menghasilkan PADes, Pak. Jadi seperti MOU lah, kerjasama. Kita nanti ada, investasi yang masuk ke Koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk modal, Mmm. yang mana nanti si modal itu, pada saat, SHU itu ada yang menjadi bagian daripada keuntungan untuk desa, yang nanti masuk ke PADes. Nah, sama seperti halnya BUMDes, Pak. Mhm. Ya, Mhm. kalau BUMDes kan sekarang eee, peluang untuk penyertaan modal kepada BUMDes sudah terbuka ya, Iya. Mhm. secara administratif, Mmm. ataupun di sistem ini sudah ada Mmm. slotnya. Kalau untuk modal penyertaan kepada koperasi, mungkin ini yang ke depan perlu dikoordinasikan Mhm. pintu masuknya sehingga desa tidak jadi masalah atau tidak jadi Mmm. temuan. Mhm. Nah, ini di tahap 3 nanti, Pak, Mmm. termasuk juga bagaimana si manajemen pengelola ini juga digodok. Mhm. Sehingga dalam implementasinya atau pelaksanaannya tadi pertanyaan, bagaimana Pak nanti setelah punya badan hukum atau akta Mhm. hukum, Mmm. implementasinya, pelaksanaannya. Nah, nanti memang, eee, di tahap keempat itu yang salah satunya akses permodalan. Mmm. Ada yang, melalui himbara, Mmm. ada yang melalui CSR, Mmm. ada yang melalui hibah. Nah, Mmm. ini kan akan tergantung kepada, kementerian pengampunya, Mhm. sesuai dengan kewenangannya gitu, Pak. Mhm Ya, mhm. ya mungkin seperti contohlah di, Kementerian Pertanian, Mmm. ketika memang sudah ada wadahnya di tingkat desa, Mmm. bisa saja nanti Kementerian Pertanian bisa langsung masuk ke Kopdes, ke koperasi gitu. Kementerian Kesehatan dengan apotek desanya, Mmm. mungkin nanti bisa ke wadahnya langsung Mmm. yang berbadan hukum Mmm. dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih. Mmm. Terus mungkin Kementerian, Perdagangan atau yang terkait dengan sembako, nanti kan tidak ada lagi, eee, apa jalur distribusi yang memang panjang, Mmm. bisa langsung ke Ke koperasi. Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga tadi Pak, Bapak, eee, menyampaikan bahwa program ini bagus, Mmm. Mhm. kel dan saya juga terus terang secara, eee, regulasi kita sudah, kaji bersama, termasuk juga mungkin nanti kita butuh, regulasi-regulasi lain yang memang mendukung dari Mhm. gerai-gerai yang nanti menjadi,
unit usaha di Kopdes Merah Putih itu, Pak, gitu. Keren keren, sangat keren sekali. Ini obrolan semakin luar biasa karena menyangkut masa depan gitu ya. Ini menyangkut masa depan. Nah, Ngopi ada dulu, Pak, biar ngopi dulu Pak, jangan lupa minum. Teman-teman sekalian, sangat luar biasa. Sudah mulai kelihatan begitu. Jadi memang sedikit harus sabar begitu teman-teman, karena tadi ada 4 tahapan nih. hmm, Tahapan pertama tadi pembentukan, alhamdulillah nih di Desa Bojong Sawah juga sudah sudah selesai selesai gitu ya? ya. Badan hukumnya sudah, Pak? Badan hukumnya hari ini masih dalam Masih proses proses? begitu ya. Terus tahap kedua ada di, tanggal Launching? 12 Juli ya, Ya, di launching, tahap ketiganya di persiapan sumber daya manusia. ya. Jadi teman-teman yang kemarin ditunjuk di Musdesus menjadi pengurus, Nah, nah ada mungkin ada waktunya waktunya ada untuk waktunya. memberikan pemahaman bagaimana cara pengelolaan koperasi dengan baik begitu Iya, ya. Jadi tidak mesti jadi kurang pede begitu, karena iya, memang ada proses tahapan yang akan dilalui. iya, Dan setelah itu barulah cerita tentang, implementasi atau cerita tentang yang sudah ramai Mbak di ya. medsos dengan 3 sampai 5 miliar begitu, luar biasa begitu ya. Pendanaan ya. Nah, eee, ini di desa tadi kita akan terkepung dengan berbagai program sehingga kemandirian ekonomi di desa ini akan lebih cepat. Selain Hmm, ada BUMDes, ada koperasi. ada Nah, koperasi. kaitan dengan BUMDes begitu, Pak. Ini yang sedikit memang jadi kajian yang dikhawatirkan Betul, bagi betul. teman-teman pengelola BUMDes. Lalu BUMDes mau di mana Pak Kades Ya, posisinya begitu ya? jadi pesaing ya. Jadi seolah-olah jadi pesaing koperasi. Ini gimana, Pak? Siap. Jadi memang karena memang, pengampunya juga berbeda ya, Pak. Hmm, Kalau Kopdes Merah Putih kan Kementerian Koperasi. hmm, Kalau BUMDes itu juga amanat dari Undang-Undang Desa ya, hmm. yang salah satunya adalah Kementerian Desa, Mhm, yang hari ini membesarkan BUMDes juga. mhm, Nah makanya, ke depan dengan 2 lembaga ekonomi yang berbadan hukum ini Pak, mmm, ada batasan memang kalau, di Koperasi Desa Merah Putih itu mhm, dibatasi dengan 7 grey, Pak. mmm, Yang mana nanti secara legalitas itu ada klasifikasi baku usaha, mhm, ya kan? mhm, Jadi salah satu legalitas untuk menjalankan unit usaha itu ya KBLI-nya, mmm, ya kan? betul betul, Contoh, sekarang kan di BUMDes juga ada simpan pinjam, Pak, ya betul gitu kan. betul, Di mana batasannya? Batasannya seperti ini, Pak. Kalau simpan pinjam di Koperasi Desa Merah Putih itu yang dilayaninya atau mhm, sasarannya hanya anggota, Pak. oh, Jadi yang tidak bergabung menjadi anggota mah nggak bisa nggak dilayani, bisa dilayani, betul gitu. betul, Kalau BUMDes itu kan untuk seluruh, untuk seluruh. mmm, Misalkan ada kelompok simpan pinjam yang memang mengajukan, eee, dana bergulir mmm, melalui BUMDes. mmm, Nah, di mana yang menjadi legalitas, mmm, keluarnya badan hukum itu salah satunya klasifikasi baku usaha. mhm, Yang punten punten yang memang kita sering dipertanyakan ya oleh mmm, APH, betul, apa legalitasnya mmm, bisa menjalankan usaha saya ini? betul, Nah itu Pak, mmm, tolong diberikan pemahaman bahwa si KBLI ini penting. mmm, Makanya kemarin kenapa ada nomor serinya, ini masuk tidak kategorinya gitu mmm, kan. mmm, Sehingga pada saat mengajukan badan hukum ke notaris mmm, atau NPAK ya mhm, kita sebutnya memang sama halnya seperti, eee, KBLI ini. mmm, Kenapa? Kenapa kemarin notarisnya harus yang punya NPAK? Itu mhm, salah satu klasifikasi baku. oh, iya iya iya, NPAK itu notaris pembuat akta koperasi, jadi khusus, oh, gitu. Ada kekhususan yang memang dari, klasifikasi baku usaha itu yang mhm. menjadikan legal. Mmm, mhm mhm. Jadi yang 7 grey itu atau 7 unit usaha itu di Koperasi Desa Merah Putih itu wajib, Pak. Mmm, Wajib, sifatnya wajib. sifatnya wajib. Mhm Mau nanti dipakai atau dilaksanakan atau tidak unit mhm. usaha itu, gitu kan, Legalitasnya sudah ada. legalitasnya sudah ada. Mhm mhm. Tinggal nanti
identifikasi. Mmm, Saya kira, simpan pinjam juga cukup cukup menjanjikan, Pak, betul. kalau memang, di apa, dilaksanakan secara kekeluargaan, Mhm ya kan? mhm. Nah, berbeda dengan BUMDes. BUMDes ini kan badan hukum juga sekarang, Mmm, sebutannya melalui PP 11 ini ya, mmm, di mana juga BUMDes bisa membentuk unit. mmm, Nah, lebih kepada, BUMDes ini yang memang, dipersiapkan untuk, eee, jadi lebih fleksibel, Pak, kalau BUMDes. mmm, Kalau Kopdes ini yang lebih, kepada kebutuhan masyarakatlah, mhm yang 7 grey itu. mhm, Kalau BUMDes ini kan diibaratkan seperti perusahaan, Pak. mmm, Perusahaan yang nanti bisa, bekerja sama dengan pemerintah, mmm, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa, mhm gitu kan. mhm, Termasuk juga dia bisa melaksanakan unit usaha yang memang menjadi peluang di desanya, mmm, potensi, mmm, yang hari ini mungkin kita jadi penontonnya, ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan dua dua perbedaan yang ini akan saling melengkapi ya? melengkapi. Mhm, Maka tadi, ini luar biasa sekali nih mhm, pemerintah pusat meluncurkan, 2 badan hukum di setingkat desa gitu kan, mhm, eee, dengan 2 sisi yang berbeda. mmm, Ini menyasar mhm, sektor yang langsung ke masyarakat, mhm, ini yang memang hari ini kita dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang di desa yang berlaku pengadaan barang dan jasa, Pak. mhm, Jadi memang iya iya, 2 sisi yang saling melengkapi kalau menurut saya, termasuk juga BUMDes bisa mengelola, wisata desa. wisata, Atau yang sekarang sedang rame itu desa wisata, betul, ya kan? wisata, Termasuk juga mungkin BUMDes ke depan bisa, jadi pelaksana pengadaan barang dan jasa, Pak, di di kota, tingkat kabupaten, mmm, di tingkat pusat. mmm, Sekarang kan dengan e-katalog sangat dimungkinkan, iya iya iya. kalau memang pengelolaannya profesional ya. Jadi BUMDes ini lebih lebih makro lah Lebih dibilang begitu ya? fleksibel, Lebih jadi fleksibel ya? dia lebih, fleksibel itu tadi, Mmm, sasarannya bebas. bebas gitu. Kalau koperasi sebenarnya menyisir hal-hal yang kecil begitu Iya, ya, kehidupan yang kehidupan memang secara langsung ya? secara langsung Mhm dirasakan oleh mhm. masyarakat. Jadi sebenarnya tidak akan jadi kompetitor begitu, Tidak malahan sebetulnya. Jadi semua kalau kegiatan bisa di di-cover oleh 2 ekor di-cover ini, 2 lembaga ini, gitu. makanya saya selalu menyebutnya lembaga ekonomi ini, Pak. Mhm Ya, mhm meskipun memang butuh, pengaturan lebih lanjut ya, yang terkait dengan lembaga ekonomi yang di mana kemarin ada pertanyaan muncul di Permendes 3 mhm. bisa dikelola oleh lembaga ekonomi lainnya, Nah, gitu. bener, Nah, itu kan iya, yang ini siapa? mhm Lembaga ekonomi lainnya siapa? Gitu mhm kan. Nah, ini mungkin, eee, sebagai bahan masukan juga mhm ataupun sebagai bahan, kajian nanti di tingkat pusat, di mana memang ini juga butuh regulasi mhm yang terkait dengan lembaga ekonomi mhm yang seperti di pemerintahan desa, mhm seperti di lembaga kemasyarakatan desa mhm gitu. mhm, Karena hari ini lembaga ekonomi itu selain BUMDes ada oke Kopdes, ya, ada Koperasi Desa Merah Putih. mhm. Sangat luar biasa sebenarnya begitu, walaupun memang banyak, di medsos ini banyak para analis Ya, yang sedikit meragukan begitu ya, karena memang, eee, orang masih berpikir sumber daya manusia yang ada di desa itu di desa dari menengah itu-itu ke bawah aja, begitu ya, menengah ke heeh. bawah. Tapi saya pikir teman-teman analis juga harus support-lah, Mhm, harus memberikan kepercayaan penuh kepada desa, betul. biar, warga desa ini atau masyarakat desa ini bisa berkembang, kemandiriannya benar-benar bisa terjaga begitu ya. Yakin, Pak. Hmm, Ya, ketika memang kita dihadapkan di 2 sisi ya,
eee, desa bukan profesional, Mmm, termasuk juga, mungkin desa ini dengan SDM yang mmm, terbatas. Justru dengan kepercayaan dari pemerintah pusat ini, mmm, justru memberikan peluang mmm, kembali lagi ke desa, dari desa untuk desa. mmm, Di mana tadi sudah saya sampaikan, Pak, kalau kita ibaratkan 2 lembaga ini seperti PT dan CP, Pak. mhm, Kalau kita ibaratkan iya ya, iya, karena memang di pemerintah pusat itu seperti, eee, badan usaha milik negara atau mmm, BUMN, mmm, turunannya kan ada perusahaan bisa mhm, membentuk PT, mhm, seperti PT Garuda, mmm, PT PLN, mmm, itu kan betul, perusahaan BUMN, Pak. mmm, Yang mana BUMN ini sekarang ke tingkat desakan. diberikan kepercayaan sepenuh itu ke desa Nah, gitu ya? jadi seolah-olah BUMN-nya desa itu BUMDes, BUMDes, benar benar ya benar, kan? Yang menggaji, mmm, eee, itu kan BUMN. betul betul Nah, betul, harapannya mungkin ke depan mmm, BUMDes pun mmm, bisa menghasilkan PADes, bisa, mmm, mensejahterakan, mmm, yang mana tujuan desa itu sendiri kan, mensejahterakan masyarakat. betul, Tujuan akhir, mmm, ya kan? iya, mmm, Sesuai dengan amanat Undang-Undang, 6, mhm, termasuk juga Undang-Undang, 45 mmm, yang hari ini menjadi landasan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, mmm, yang pada akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. betul betul betul, Nah, iya, terus tadi Pak Kades menyampaikan, Pak, ini memang, eee, banyak praktisi termasuk juga kepercayaan ya, mhm, kepercayaan masyarakat yang hari ini masih, di apa, dihantui oleh mhm, berbagai medsos, mhm, ataupun, oknum-oknum mhm, di TikTok gitu mhm, kan, mhm, yang menjadi yang menjadi blunder juga kepada mhm, masyarakat. mhm, Ini mungkin nggak mhm, dengan pendanaan 3 miliar, mhm, ini mhm, mungkin nggak mhm, 5 miliar. mhm, Terus ketika memang ini, pinjaman, mhm, kan harus harus ada dikembalikan, pengembalian ada ya, pengembalian, mhm Pak, ya. mhm Nah, di mana mungkin tadi kita harus bisa menghitung dulu, mhm apakah ini bisa menutupi atau bahasa saya tuh lebih kepada jangan sampai kita menjalankan usaha itu lebih besar pasak daripada tiang. mhm Nah, makanya Pak Kades mohon dengan sangat nih ke mhm teman-teman pengurus Kopdes Merah Putih ya, mhm agar bisa menganalisa bisnisnya, Pak, yang mhm akan dijalankan ini butuh, dukungan kepala desa yang mana nanti, apa, jangan jangan hanya sekedar, dibentuk ataupun dijalankan mhm, tanpa adanya sebuah, analisis iya, usaha. betul betul betul, Itu Pak mhm, Kades, kami juga minta, jadi jangan serabutan ya? nah, jangan serabutan lah bahasa Mhm, orang Sunda mah gitu. istilahnya Sunda, Jadi, kami mohon dengan sangat teman-teman kepala desa hari ini sebagai ex officio ya, Pak, ya, mhm tentunya harus bisa membina juga. mhm Karena tadi, bukan hanya pengurusnya saja, Pak, yang betul, ditugaskan kepada desa itu, nah termasuk SDM-nya, nah modalnya, nah, termasuk juga lembaganya itu sendiri. mhm, Eee, maka menjadi kewenangan desa itu tadi. betul betul, Makanya para praktisi mungkin kalau menurut saya teman-teman juga perlu mengharmonisasi, Pak, beberapa aturan yang menjadi, apa, dasar pelaksanaan bukan hanya pembentukan. Karena kalau misalkan kita tidak mengharmonisasi, peraturan-peraturan yang mhm dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tidak akan ada titik temu, Pak. mhm Tidak akan ada pintu masuk. mhm, sehingga akan terjadi kekakuan dalam merealisasi Kekakuan, itu, termasuk masih debatable mhm dan hari ini juga banyak yang, apa, menganggap bahwa ini tidak akan berhasil. mhm. Oke, Pak Sekdis,
ini terkait dengan media sosial ya begitu, Siap ini udah rame tuh siap Pak Kades, bahwa sambil ngopi nih, mantap sambil ngopi kopinya. sambil ngopi kebetulan kopi kita ini kopinya made binaan kita tuh, Pak. Jadi ini Oh, kopinya kopi dari Sukabumi, lumayan loh, Pak. alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga bisa bagian motivasi bagi teman-teman lah begitu ya Mhm, dengan adanya koperasi alhamdulillah kita. ya. Jadi bagian daripada ketahanan pangan Ah, juga, Pak. ketahanan pangan. Nah, Nah, ini juga bisa jadi usaha yang jadi ciri khas lah, Pak, ke bener bener. depan di Desa Bojong Sawah ini, Mmm, yang mana memang ke depan bukan hanya, sampai kita, apa, menanam saja, tapi mhm, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mengemas, mmm, termasuk juga mengolah yang baik, mmm. karena memang, eee, jadi ngobrol kopi nih. Nggak apa-apa itu kan bagian dari analisa usaha. Oh, siap. Nah, itu betul. Gitu kan? Ya, itu salah satu bisnis plan, Pak. Bisnis plan, Perlu, bisnis yang memang perencanaan bisnis ya yang matang jelas. gitu ya. Betul 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 sekali, Pak Kades, betul. Mudah-mudahan ini bisa jalan Pak Sekdes. Amin amin amin. Pak Sekdes, ini kaitan dengan tadi medsos ini, di medsos itu kan rame tuh, sedikit menjadi agak kebingungan bagi Ya. teman-teman kepala desa sebenarnya ketika menjawab bahwa pengurus koperasi ini Mhm. gajinya 5 sampai 8 juta bahkan sampai Siap 10 juta begitu ya. siap. Sebenarnya gimana ini Pak Pak Sekdes? Yang namanya, honor Mhm, itu kan berbanding lurus dengan usaha, Pak. mmm, Jadi kalau tidak ada usahanya, dari mana bisa memberikan honor, mmm, gitu kan, mhm, baik BUMDes ataupun Kopdes, kan mhm, gitu ya. mhm, Nah, cuman kalau di BUMDes itu, para kepala desa itu sangat hebat sekali, Pak. mmm, Berani menggaji pengurus BUMDes mmm, tanpa ada usaha, gitu kan. mhm, Nah, mhm, mungkin yang ini ke depan karena memang perlu dikaji juga ya dengan mhm, teman-teman di DPMD, mmm, karena memang yang namanya penyertaan modal, mmm, kalau saya lihat itu mmm, kan toh untuk modal, mmm, tidak untuk bukan operasional, untuk operasional, bukan untuk operasional. mmm, Makanya memang kalau berbicara, "Pak, lamun eueuh honoran mah atuh saha nu daek," ya kan mmm, gitu ya, betul, dengan SDM kita nih, Pak, ya. mhm, Nah, tapi ketika berbicara memang usahanya bagus, termasuk juga lancar, mmm, ini akan lebih dari yang kita harapkan betul, sebetulnya. lebih dari yang diramaikan di medsos, Nah, karena mhm, memang, ada yang mengaturnya, mmm, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi, Pak, mmm, sebagai, apa, pelaksanaan pengelolaan mmm, secara keuangan, mmm, secara, prosedur, gitu mhm, kan. mmm, Nah, memang ada yang mengatur kaitan dengan, honor ini di anggaran dasar dan anggaran mmm, rumah tangga. Termasuk juga Koperasi Desa Merah Putih, Pak. mmm, Sama halnya ketika memang usahanya tidak berjalan, mmm, hanya mengandalkan, yang datang, mmm, konsumen yang beli ke mhm, Kopdes kita mhm, mungkin ya, mmm, saya kira ini tidak akan memenuhi target, mhm, mhm, ya kan? mhm, Nah, di mana kan kalau, koperasi ini ketika memang, pergulirannya di satu wilayah atau di desa itu sendiri, mhm, maka perputaran uang akan, bagus. Beda dengan punten, ketika kita tidak beli ke koperasi, mmm, beli melalui Shopee, mhm, melalui Lazada, mmm, itu kan perputaran uang keluar, Pak, keluar gitu, betul, tidak di dalam, di dalam kita, mmm, perekonomian di desa kita mhm, justru. Nah, cuman mungkin butuh, dukungan dari pemerintah pusat yang secara pengampu, mmm, yang memang harga nanti jangan sampai harga, di Koperasi Desa Merah Putih lebih mahal, Pak, daripada di distributor. Nah, heeh, ini yang mungkin, ke depan butuh, dorongan, mhm, masukan, baik ke kami, ke mmm, kabupaten atau ke pemerintah di atasnya, pemerintah provinsi, pusat. mmm, Jangan sampai ada, apa,
perbedaan harga yang, membuat kita justru malah bersaing dengan Harus lebih rendah supaya laku kan gitu. betul, kalau harga, pemerintah kan, Heeh, itu makanya, kita tunggulah, mmm, apa, aturannya ataupun mhm mhm, juklak-juknisnya yang memang secara tupoksi atau pengampunya ada di mmm, kementerian-kementerian lainnya, iya gitu. iya. Ya Keren. teman-teman, 5 sampai 8 sampai 10 juta itu bisa terjadi begitu, Bisa, kalau seandainya usahanya bisa berjalan dengan maksimal. betul, Jadi posisi yang ramai di medsos ini, mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi pengurus koperasi. Kopdes, Kalau mau target itu tercapai, maka usahanya dijalankan dengan maksimal, dengan gitu ya. maksimal. Jangan Termasuk cepet mungkin ya. Pak Kades perlu kami sampaikan juga ya, karena hari ini, Kopdes Merah Putih termasuk juga BUMDes ini adalah lembaga yang berbadan hukum, Pak. Mmm, Sehingga pengurus ini sudah menjadi eee, bagian daripada desa, Pak. mhm mhm, Jadi tidak terpisahkan, Pak. mmm, Contoh saja ya, di Kementerian BUMN itu mmm, ada, eee, e ada pegawai mmm, pegawai BUMN. mmm, Dia dengan, seragamnya, dia mmm, dengan, dengan lembaganya yang mmm, memang diakui, mhm ya kan? mhm, Nah, mungkin ini juga perlu disampaikan nih, bahwa pengurus Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga, pengurus BUMDes, mmm, ini sudah menjadi bagian daripada desa, mmm, yang mana seperti perangkat desa lah, Pak. mmm, Kita bisa memberikan sarana untuk, seragam, seragamnya, mhm, karena dia sekarang adalah pegawai desa juga, bagian dari bagian daripada desa, heeh heeh, ya kan? mhm, Karena apa saya menyampaikan itu? Karena lembaga yang memang berbadan hukum, mmm, mhm gitu, mhm Pak. mhm, Jadi tidak ada pembeda lagi antara perangkat desa, mhm, termasuk juga lembaga mmm, ekonomi. betul betul betul, Sarananya harus diberikan, mmm, eee, kepercayaan publiknya dalam bentuk kantornya harus jelas, mmm, termasuk juga SDM-nya juga harus ada dong. sadar, betul betul, Jangan sampai nggak masuk kerja. Nah, mmm, jadi sekarang mah tidak ada bedanya seperti perangkat desa, Pak. mmm, Kalau menurut saya ya, mhm, secara, legalitas, mmm, karena lembaga yang memang sudah berbadan hukum, jadi teman-teman Pemdes mmm. harus memperlakukan mereka seperti pegawai Betul di betul. desa gitu, Pak Kades. Betul betul. Ya, Karena memang itu lembaga yang dibentuknya apalagi di Musdes begitu. hari ini Betul betul betul. ya hari ini memang diberikan legalitas yang sama Iya iya. gitu kan. Mhm. Ya, Mhm. Toh cuman dia mungkin, kalau di PNS mah ada fungsional, ada struktural lah gitu ya. begitu ya. Kalau di desa memang, secara regulasi Mmm. belum mengatur lembaga ekonomi tadi, Pak. Betul betul Ya, betul. yang tadi disampaikan. Mhm Tapi kalau melihat secara legalitas atau, kekuatan hukum, mhm. sama seperti BUMN, Pak. Mhm mhm. Itu Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga BUMDes, baik itu lembaganya, baik itu, pengurusnya, ya kan? betul betul. Itu di bawah Sa mhm. sama kan, harus Itu kita. bagian dari pemerintah desa Nah, tuh. ini yang nanti mungkin, yang bisa didanai oleh dana desa. Dana desa. Mhm. Jadi kemarin itu kan banyak yang berstatement termasuk di medsos, Mhm. di TikTok, Mhm. dana desa akan dikurangi katanya, gitu kan. Betul betul. Padahal kan sebetulnya sesuai dengan kewenangan, Pak. Mmm. Yang menjadi kewenangan desa ya harus oleh desa, Mmm. gitu kan. Malah ada informasi bahwa Himbara itu akan memberikan, pinjaman Pinjaman, 1,6 miliar untuk fisik. ya, Terus nanti dibayarnya oleh dana desa selama hmm, 5 tahun. Itu ya. gimana, Pak? Nah, yaitu baru statement, Pak. Belum Betul jadi betul. Belum regulasi, jadi belum regulasi. jadi kebijakan, ya Mmm, kan. mmm, Bukan tidak mungkin mmm, ketika memang harus dibayar oleh dana desa, mmm, berarti kan
dimungkinkan dana desa akan bertambah, Mmm, mhm mhm. ya kan? Mmm. Iya iya iya. Iya kan? Iya iya, Sekarang mau bayar melalui dana desa, melalui pos apa, Mmm. ya kan? Mmm. Makanya tadi, jangan terpancinglah Pak, Iya, kalau betul. itu baru statement gitu. Heeh. Nanti kalau sudah ada regulasinya, saya yakin Mhm. pemerintah pusat mengeluarkan regulasi akan berbanding lurus Betul. dengan anggarannya Betul gitu. betul. Jadi kalau saya itu paling males ya, kalau Mmm. berdasarkan statement si anu nah, jadi kalau berdasarkan aturan ini, Mhm. berdasarkan regulasi ini, oke, kita tidak ada lagi Jelas begitu ya? jelas gitu kan. Henteu eceuk. Nah, Nah, henteu ceuk. henteu eceuk. Ditambah lagi kan kalau kita di daerah, Pak, Mmm. ya samalah seperti teman-teman di pemerintah desa, Mmm. ketika menjabarkan sebuah aturan itu mungkin butuh, apa, butuh yang fokus. Mmm. Karena kan kita di daerah samalah mungkin SDM Betul. seperti di pemerintahan Iya. yang lain Mhm. akan berbeda-beda, Pak, ya. Mhm mhm. Se kabupaten ini gini, kabupaten ini gini, gitu kan. Betul. Nah, makanya kan tadilah kalau memang ini akan dibahas akan panjang Iya dan betul. tidak ada ujung. Betul betul. Jadi kalau saya itu lebih kepada kita batasi, Mmm. nanti tunggu saja aturan Mhm. yang memang mengaturnya, gitu. Kalau Keren keren Pak Kades, mhm. pertanyaan itu banyak sekali tuh, Heeh heeh. yang memang perlu disampaikan, Mmm. perlu dijelaskan, gitu. Mmm. Ya itu kan kadang-kadang menjadi polemik lah di Betul keuangan. sekali, Kadang-kadang kita juga bingung ketika heeh. menjelaskan ke warga kita kan begitu ya. Betul, Mhm. Pak. Mhm. Banyak banyak kemarin yang memang contoh saja kemarin saya kedatangan dari, masyarakat ke Mmm. dinas koperasi, yang Mmm. kebetulan saya ada di depan, Mmm. gitu kan. Kalau masyarakat kan mau dinas, mau koperasi, Mmm. apakah ini melayani pinjaman gitu kan ya, Betul. "Pak, bisa pinjam uang nggak?" Heeh. Berarti kan tadi Heeh. sosialisasi ataupun pemahaman Mmm. si masyarakat itu, Heeh. "Ini mah dinas Bu, bukan koperasi," Bukan gitu. koperasinya. Oh Nah ada itu merek ada koperasinya. merek koperasinya gitu Pak Kades. Jadi dianggapnya ini adalah, non Tempat tempat untuk mmm, layanan, peminjaman. peminjaman melalui koperasi. Luar biasa. Itu hal-hal kecil yang Iya iya memang iya. di daerah gitu, Pak, ya, Mhm. khususnya di desa Iya, apalagi gitu. betul betul betul, Pak. Oke teman-teman sekalian, semakin menarik, sebenarnya sangat luar biasa obrolan hari ini, karena memang menyangkut dengan, apa yang akan kita lakukan ke depan. Tapi intinya, ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah Betul, Pak, untuk, mewujudkan kemandirian ekonomi di desa. betul. Sehingga ada proses pemerataan antara kehidupan di kota dengan di desa. Tinggal posisinya bagaimana kita mengambil, keinginan ini, ikhtiar ini dengan maksimal, sehingga harapannya bisa diwujudkan di tingkat desa, begitu Betul ya. betul sekali, Pak. Teman-teman sekalian, dan sebenarnya masih pengen banyak Pak ngobrol begitu, tapi intinya, kita semakin jelas bahwa koperasi desa itu seperti yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sekdis, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua, amin amin. menjadi pencerahan bagi kita semua, tinggal kita semakin semangat untuk membangun atau mewujudkan, koperasi desa ini. Sebelum kita tutup Pak Sekdis, ada hal kami berharap motivasi atau kata-kata terakhir dari Pak Sekdis kepada Clo teman-teman sekalian. closing statement ya. Closing statement betul, Ya, yang pertama, tentunya terkait dengan program kegiatan yang memang yang diberikan oleh pemerintah pusat, kita wajib mensukseskan, Pak. iya, Ya, tentunya memang, dukungan ini kita belum belum mampulah kalau mmm, memang harus berdasarkan inisiasi masyarakat. mmm, Nah, dalam hal ini tentunya kita selaku di pelaksana di lapangan atau di desa, di daerah, tentunya harus amanah. mhm, Amanah dan betul,
apapun yang kita kerjakan pasti akan, bermanfaat. Mmm, Itu mungkin Pak untuk, yang terkait dengan keprograman. mmm, Yang terkait dengan desa nih saya juga ingin memberikan motivasi teman-teman, mmm, saya yakin desa bisa Pak. amin. Sebagaimana memang kepercayaan hari ini yang selalu, diberikan kepada desa seperti, kemarin kita sudah melewati Covid Pak. Mmm, Covid juga kita selesaikan Pak di iya tingkat iya, desa, bisa. tanpa kita sadari Pak ya. Betul, Ternyata sekelas desa mampu gitu mampu, kan. betul. Yang kedua kita juga ditugaskan untuk pemberantasan stunting Mmm, dan alhamdulillah Kabupaten Sukabumi turun. turun ya, Ya ini juga kepercayaan-kepercayaan yang memang secara profesionalitas bukan betul, kapasitas, betul betul. setingkat desa. Nah, Nah, termasuk juga, hari ini kita juga ditugasi lagi ketahanan pangani dan mmm, hewani, betul. dan Dapat saya yakin Pak Kades, kebijakan-kebijakan itu akan berdampak Pak, ketika memang, kita kawal, kita implementasikan atau bahasa Pak Kades, kita ikhtiarkanlah mmm, sama-sama gitu kan. Nanti juga, pada prosesnya kan, akan terlihat ya. betul betul. Termasuk juga hari ini kita juga diamanatkan atau ditugaskan ke desa lagi Mmm, yang terkait dengan program nasional yang salah satunya Koperasi Desa Merah Putih nih betul Pak betul. Kades ya. Betul. Percaya, saya yakin desa pasti mampu, desa pasti bisa, yang salah satunya mungkin, si Kasep ini, Mmm, desa bagian daripada Pemdes Bojong Sawah ya, mmm, yang, berani, mengedukasi mmm, masyarakat melalui podcast seperti ini kan butuh keberanian, Pak. betul betul. Tidak hanya sekedar omon-omon lah Mmm, bahasa. Dan termasuk juga kita harus siap betul. dengan kritikan dan Mmm, berbagai ya mungkin yang hari ini bulian, eee, iya, yang memang butuh action, betul. di mana desa itu sendiri dengan, kewenangannya yang bisa dilakukan, Mmm, seperti contoh mungkin membangun jalan desa. betul. Bukti-bukti itu harus, kelihatan oleh masyarakat kalau Betul sekarang. betul. Itu saja mungkin Pak Kades, closing statement-nya terlalu panjang, Siap. tapi saya memang, sangat senang sekali gitu bisa Mmm, hari ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman desa. mhm, Dan yang pemikiran saya kan kemarin ketika saya berpindah tugas ke dinas lain, saya akan berjauhan dengan kepala desa gitu. ternyata semakin Ternyata dekat. alhamdulillah, ini juga ada hikmah di balik semua Mmm, itu. Terima kasih banyak, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan, closing statement. mmm, Kita terus berupaya, kita terus kaji sama-sama, jangan sampai, ada, perbedaan-perbedaan lah di Kabupaten Sukabumi, Pak. siap. Khususnya untuk, kita juga bagian daripada mendukung visi misi Pak Bupati ya, Siap. yang Sukabumi Mubarokah ini Mmm, bisa terwujud dari desa, oke. Pak, Amin. gitu. Terima kasih, Pak Kades. Siap. Terima kasih Pak Sekdis, kami juga aturkan terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman, sebelum kita tutup jangan lupa, subscribe, like, And share, comment. dan tentunya komentar-komentar yang cantiknya kami tunggu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Sekdis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. semangat terus. Amin. Aduh.